Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aminati Karisma Morapolnaya dengan NPM 20190150034 dari kelas R5A. Video kali ini adalah media pembelajaran interaktif yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan dosen pengampu Ibu Sri Utami MPD Kons. Video kali ini saya akan membahas tentang support system. Pasti sudah tidak asing dong dengan apa itu support system. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya support system. Support system adalah dukungan sosial yang berisi beberapa orang yang kamu percayai sebagai tempat menyampaikan keluh kesah dan tempat mencari bimbingan. Support system biasanya adalah keluarga dan teman terdekat. Menurut Very Well Mind, support system menjadi komponen kunci dari hubungan yang solid dan kesehatan psikologis yang kuat. Orang pertama yang kamu temui saat menghadapi krisis pribadi dan membutuhkan bantuan secara cepat yang disebut seperti teman dekat atau sahabat atau keluarga yang kamu sudah percayai. Selanjutnya, pentingnya memiliki support system yang kuat. Support system yang kuat adalah hal yang penting untuk dimiliki. Psychological Association menunjukkan adanya hubungan kuat antara sosial dan berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan. Sudah ada beberapa bukti bahwa kurangnya support system dapat meningkatkan resiko depresi, bunuh diri, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta mempunyai penyakit kardiovaskuler dan perubahan fungsi otak. Oleh karena itu, kamu harus membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitarmu. Karena pentingnya memiliki support system itu sangat penting untuk pribadi kita masing-masing. Dan selanjutnya, ada manfaat memiliki support system dan cara menjaganya. Yang pertama ada membantu menangani situasi yang sulit. Setiap orang pasti memiliki situasi yang sulit dalam hidupnya atau pernah mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Pada saat inilah support system sangat dibutuhkan. Saat kamu sedang dihadapkan pada suatu masalah yang mungkin membuat kamu bimbang dan ingin menyerah, cobalah untuk menceritakan masalah apa yang kamu hadapi dan meminta saran dari support system yang kamu punya. Hal ini dapat menghindari kamu dari keputusan yang gegabah atau keputusan yang salah. Yang kedua ada mengatasi stres. Support system tidak hanya membantu menangani situasi yang sulit. Hadirnya support system juga bisa membantu kamu mengatasi stres, menurunkan risiko sakit akibat stres, baik itu secara fisik maupun mental. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa dukungan dari support system yang kuat pada masa krisis mampu menurunkan risiko dan mengalami gangguan mental seperti stres pasca trauma dan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga stroke. Yang ketiga ada meningkatnya motivasi. Support system juga bisa mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebagai contoh, saat sedang mencoba untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, support system juga bisa menjadi orang yang membantu mengingatkan dan menambah motivasi kamu. Dan yang keempat ada menyehatkan fisik dan mental. Dukungan dari support system juga bisa membuat kamu lebih bahagia dan kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ditambah lagi kamu cenderung akan memiliki pola hidup yang lebih sehat. Hal
Hal ini akhirnya dapat meningkatkan kesehatan kamu, baik secara fisik dan mental. Orang yang memiliki support system kuat juga bahkan dikatakan memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup yang lebih lama dibandingkan orang yang tidak memiliki support system. Selanjutnya ada cara menjaga hubungan dengan support system. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Dukungan orang-orang terdekat ketika mereka membutuhkan bantuan kamu. Yang kedua ada jaga komunikasi dengan support system. Misalnya dengan bertemu langsung, berbicara melalui telepon, video telepon, dan pesan singkat lainnya. Yang ketiga ada ucapan terima kasih setiap kali kamu merasa terbantu dengan hadirnya orang-orang terdekat. Bila perlu, sesekali hadiahi mereka sesuatu dengan bentuk apresiasi. Yang empat, hindari terlalu membebani orang terdekat dengan berbagai permintaan. Mintalah pertolongan saat kamu benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya, cara menjaga support system yang baik. Yang pertama ada dengarkan cerita orang lain dan jangan menjudge. Seringkali penyebab orang-orang malas bercerita mengenai masalahnya adalah karena mereka takut bahwa masalah yang mereka hadapi dinilai sebelah mata oleh orang yang mendengarkannya. Mereka takut bahwa jika orang lain tahu apa yang sedang mereka alami, orang tersebut akan menertawakan dan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang lemah. Padahal sebetulnya setiap orang memiliki ketahanan dan kekuatan mentalnya masing-masing. Artinya belum tentu sesuatu yang dianggap mudah bagi mayoritas adalah hal yang mudah bagi semua orang. Kita tidak akan benar-benar tahu dan mengerti apa yang sudah dialami oleh seseorang. Maka jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa yang lebih mendalam bahwa seseorang disebut lemah. Bisa jadi jika kita ada di posisi mereka, kita justru akan mengalami kesedihan yang lebih. Berusaha untuk membayangkan diri kita jika berada di posisi mereka akan dapat membantu kita untuk lebih berempati, karena sebenarnya kebanyakan orang yang sedang bercerita mengenai masalahnya hanya memerlukan tempat mendengar. Yang kedua ada jangan suka membandingkan masalah. Masalah lo gitu doang. Coba deh bayangin kalau masalah gue kayak gini. Nah, itu tidak boleh ketika seseorang sedang menceritakan masalahnya kepada kita. Kalimat tersebut pasti nggak asing kalau untuk didengar oleh kita. Kalimat tersebut terkesan berusaha untuk menyemangati, justru memberikan efek sebaliknya, membandingkan masalah kita dengan masalah mereka bukanlah masalah besar, adalah yang tidak patut dilakukan. Karena seperti tips pertama, setiap orang memiliki ketahanan dan kekuatan mentalnya masing-masing. Jangan membuat mereka merasa bahwa masalah ataupun perasaan yang mereka rasakan adalah hal yang dibesar-besarkan. Hal yang paling dibutuhkan seseorang yang sedang bercerita mengenai masalahnya adalah dukungan emosional bahwa apa yang mereka rasakan itu valid atau benar adanya. Selanjutnya itu menghargai satu sama lain. Menghargai seorang teman dengan melihat mereka sebagai seorang yang memiliki dapat membantu kita untuk saling menghargai satu sama lain. Menghargai perasaan masing-masing salah satu kunci penting dalam membentuk support system. Menghargai satu sama lain itu bisa dilakukan dalam berbagai kunci, dalam bentuk seperti kata-kata serta dukungan positif yang tulus, memberikan ruangan kepada pencerita untuk membantu menentukan keputusannya, memberikan saran yang baik tanpa ada niat untuk menggurui dan sebagainya. Dan yang terakhir, kenali dan sayangi diri sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau
berpikir selalu mendengarkan cerita orang lain itu melelahkan, terlebih lagi ketika kita juga memiliki masalah sendiri yang membuat kita sedih, ada baiknya sebelum kita menyanggupi untuk mendengarkan masalah orang lain, kita memberikan diri sendiri dulu waktu untuk mencerna apakah kita sedang baik-baik aja atau tidak sih. Nah, menjadi baik untuk orang lain merupakan hal yang penting, tetapi menyayangi dan mengenal diri sendiri merupakan hal nomor satu yang harus kita lakukan. Dan kita dapat menyayangi diri sendiri, kita juga dapat memberikan kasih sayang yang lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap manusia membutuhkan support system dalam hidupnya. Support system yang baik dapat memberikan seseorang kekuatan di saat mereka sedang sedih maupun gelisah. Dan pesan terakhir yaitu setiap manusia membutuhkan support system dalam hidupnya. Support system yang baik dapat memberikan seseorang kekuatan di saat mereka sedang merasa sedih maupun gelisah. Sudah selayaknya sebagai sesama manusia kita untuk saling mendukung antara satu sama lain. Maka dari itu, yuk kita mulai belajar menjadi support system yang baik agar dapat membantu orang banyak. Demikian dari penjelasan yang saya buat, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.